jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh
through the valley. Let your love rise above every view, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? You are all I want, oh Lord. You are all that I need. What's up at the Youth Barat? It's good to see you guys again. Welcome back, and today we're just gonna praise and worship Him, alright? I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light.
yang mengasihi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Saat ku mencari wajah-Mu, ku temukan limpah kasih-Mu. Saat ku memanggil nama-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengejar dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku bersembah seluruh hidupku. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagianku selamanya. Selamanya. Saat
pas lagi nyembah bareng-bareng sama teman-teman di sini semua. Teman-teman tahu cerita di mana Yesus ngelakuin mujizat. Udah banyak mujizat, terus Yesus tantang si Petrus waktu itu untuk keluar dari kapal, terus jalan di atas air. Di Matius 14 ayat 27, awalnya murid-murid itu ketakutan ya, karena mereka ngelihat kok ada hantu dari jauh, sampai ditulis itu hantu di Alkitab. Terus ayat 27 Yesus bilang, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terus Petrus nantangin Yesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab itu, datanglah. Dan Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Waktu aku renungin apa yang mau aku sampaikan hari ini buat teman-teman semua, Tuhan ingetin aku tentang iman. Hari-hari ini aku lihat banyak orang mulai kehilangan iman, mulai banyak ketakutan, mulai khawatir. Aku juga kayak gitu teman-teman, aku kayak Petrus. Kayaknya pengen banget ngeliat dulu apa yang Yesus bisa lakukan. Tapi lagu hari ini, taste and see. Taste dulu, alamin dulu kasih Tuhan. Dan aku mau tantang teman-teman hari ini. Mau gak teman makin beriman lagi, teman-teman yang lagi kurang iman, datang ke Yesus, alamin kasihnya luar biasa. Mau berjumpa lagi dengan kasihnya. Karena teman-teman, when you experience God first, you will see what He can do for your life. Di sini kenapa Petrus jatuh? Karena dia ngelihat dulu, belum ngalamin dulu, udah bisa jalan di air. Dan teman-teman, aku mau berdoa buat teman-teman hari ini. Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku yang mungkin lagi banyak ketakutan, khawatir, kurang percaya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau pulihkan hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang mengangkat mereka lagi dari derasnya arus air Tuhan. Engkau yang bangkitkan semangat mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menyelimuti hidup mereka Tuhan. Biar mereka yang tadinya takut menjadi berani Tuhan. Yang kurang iman menjadi percaya dan penuhnya bergantung padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sampai
telah mengecap segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu Tuhan, segala berkat-Mu ku kecap, sebab Kau sungguh baik Tuhan. Pada sore hari ini, aku mau ajak kita semua untuk merenungkan lagi kebaikan Tuhan. Merenungkan lagi kasih-Nya yang sungguh indah, yang sungguh mulia. Dia sangat baik, Tuhan teramat baik. Di dalam hidup ini, setiap langkah Kau yang sertai, Kau yang gandeng tanganku. Kau yang pimpin hidupku. Tuhan yang udah pimpin hidup kita, jagai hidup kita sedari kita kecil sampai kita sekarang ini. Biarkan kita bisa flashback dan mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bagi yang sekarang lagi kering, isi kembali dengan kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan agar setiap yang menonton live ini, Engkau berikan kelegaan, Engkau memberi kasih yang utuh, Engkau penuhi kami semua. Thank you Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin lebih lagi, Engkau yang buka hati dan telinga kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan, dan biarkan Engkau yang beracara di sini. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di ibadah streaming Abalos Generation Youth. Hari ini aku sangat bersuka cita lagi bisa berjumpa dengan teman-teman hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman, teman-teman ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan. Pengumuman yang pertama, aku nggak ada henti-hentinya, nggak ada bosen-bosennya untuk ingetin teman-teman semua untuk tetap stay connect dengan satu sama lain. Lewat apa? Lewat pemuritan dan juga lewat komsel. Jadi teman-teman jangan lupa tetap pemuritan dan juga untuk tetap komsel. Dan untuk teman-teman yang hari ini mungkin belum pemuritan, apa sih itu Kak pemuritan, apa sih itu Kak komsel? Nah teman-teman yang mau tahu, teman-teman bisa lihat di IG kita di abalos2generation_, dan teman-teman ada link tree di sana yang teman-teman bisa klik, terus teman-teman chat, Kak aku mau komsel dong, Kak aku mau pemuritan dong gitu.
Jadi meskipun online, meskipun ada pembatasan sosial, berjarak gitu teman-teman ya. Tapi jarak tidak bisa membatasi rasa kasih kita terhadap satu sama lain. Jadi stay connect ya teman-teman. Dan pengumuman yang kedua, aku juga mau ingetin teman-teman untuk kalau teman-teman mau memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Nah, salah, ini dia. Jadi teman-teman bisa scan, bisa OVO, Shopee Pay, link aja dan merchant-merchant lainnya yang sudah bisa digunakan juga. Oke, terakhir teman-teman, aku juga mau welcome buat teman-teman yang pertama kali hadir di ibadah streaming kita hari ini. Selamat datang, selamat bergabung di Abel of Ministries. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tanpa berlama lagi, sekarang kita akan mau mulai mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa ya? Nah, pastinya akan sangat luar biasa hari ini karena tidak satu orang yang sharing teman-teman, tapi 2 orang. Seperti apa? Langsung saja saya serahkan ke rekan saya di sana. Ko Kevin. Semuanya, senang banget bisa berjumpa sama teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun. Tetap semangat, tetap antusias. Karena hari ini tuh spesial banget, kita akan mendengarkan share yang luar biasa banget. Nah teman-teman tentunya hari ini bukan saya yang akan share. Tapi ada satu pribadi ya yang luar biasa. Jadi dia ini salah satu pemimpin komsel di ibadah kita. Dia juga salah satu anak yang saya muridkan dan saya tahu banget kehidupan dia beserta keluarganya yang sangat luar biasa. Sangat menginspirasi dan saya pun diberkati banget gitu. Gimana caranya dia belajar dari ayahnya, gimana dia belajar banyak hal lah. Saya benar-benar belajar sekali dari keluarga ini. Nah tanpa berpanjang lebar, saya akan sambut tentunya hari ini dia tidak seorang diri karena dia akan share bersama dengan papanya. Tapi sebelum papanya naik ke panggung kita mau panggil dulu kakak kita yang luar biasa satu ini. Kita mau sambut sama Arsya. Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana, masih di rumah semua? Nah, ada satu kata yang kayaknya sering banget muncul 1 tahun terakhir ini. Rumah. Stay at home, work from home, school from home, semua dari home. Nah, cuma teman-teman ada satu kata lagi yang paling sering aku dengar di rumah. Bring heaven home. Kenapa aku sering banget dengar kata ini? Karena 1 tahun terakhir ini papa dan mama melatih banyak orang tua tentang fatherhood. Dan salah satu sesi di fatherhood adalah bring heaven home. Nah, aku penasaran banget nih sama bring heaven home. Makanya hari ini aku mau bawain tentang hal itu. Gimana sih caranya bring heaven home? Gimana sih kita menghadirkan surga di rumah? Gimana sih kita menghadirkan kasih Tuhan di rumah? Nah, salah satu hal yang papa lakukan untuk bring heaven home adalah mengganti password wifi dan username wifi-nya dulu. Ganti username wifi-nya jadi heavenly home. Terus passwordnya apa? Passwordnya Yesus hadir di sini. Wow, dalam banget, mak jelep. Nah teman-teman, gimana sih caranya kita bring heaven home? Nah hari ini aku mau bukain dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, sebelum ayat 15 sampai 17, kita akan menemukan satu ayat yang cukup terkenal. Ayat Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu
kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa sih poin yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yuk kita baca lagi ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Poin yang pertama yang aku mau angkat di sini adalah persekutuan. Gimana sih caranya kita hidup dalam persekutuan? Kita harus punya hubungan antara tubuh dan sang kepala. Kalau di rumah apa contohnya? Sang kepala di rumah ya berarti orang tua kita, papa dan mama kita, terutama ayah. Nah, bagaimana sih kita bisa punya hubungan antara tubuh dan sang kepala yang baik? Hidup dalam terang. Kita harus terus hidup dalam terang. Nah, gimana sih caranya kita hidup dalam terang? Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana sih caranya kita hidup dalam terang? Ya, kita harus berani untuk mengakui dosa kita. Di rumah kita ya harus belajar untuk terus mengakui kesalahan-kesalahan kita. Nah, di rumah aku adalah salah satu anggota keluarga yang cukup sulit untuk mengakui kesalahan. Tapi yuk teman-teman, kita sama-sama belajar untuk terus berani mengakui kesalahan di rumah. Untuk kita terus rendah hati dan mau mengakui kesalahan yang kita udah perbuat. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua kita bisa lihat di Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Poin yang kedua berbicara tentang perkataan. Memberi perkataan Yesus melalui pengajaran, teguran, nasihat, dan nubuatan. Bukan penghakiman atau sumpah serapah, tapi kita harus terus saling mengafirmasi di dalam keluarga kita. Contohnya gimana sih? Tiap pagi sebelum aku sekolah, papa selalu berdoa. Sebelum aku sekolah, dan ada satu kalimat yang selalu nempel di kepalaku. Jadilah terang dan garam di sekolahmu bagi teman-temanmu. Ini adalah suatu bentuk peneguhan. Ini adalah suatu bentuk afirmasi yang bisa dilakukan di dalam keluarga. Nah, perkataan bisa juga berbicara tentang penyembahan. Selama kita di rumah, kita masih sering gak sih penyembahan? Kita masih sering gak sih datang sama Tuhan? Di tengah-tengah ya mungkin kita bosan di rumah, mungkin kita punya masalah-masalah apa di rumah, masih gak sih kita sering datang sama Tuhan? Yuk kita terus belajar untuk menyembah Tuhan. Nah, poin yang ketiga, kita baca di Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Poin yang ketiga berbicara tentang apa sih? Poin yang ketiga berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan di dalam keluarga berbicara tentang melayani satu sama lain. Apa contohnya?
kemarin aku harus melewati 3 ujian. Dan kemarin lusa aku harus belajar tentang 3 ujian itu, dan 3 ujian itu nggak mudah. Nah, kemarin lusa aku tuh baru pulang ke apartemen, dan bawaannya tuh banyak banget dan berat-berat bawaannya. Nah, di situ papa bilang, udah kamu naik dulu aja, kamu gak usah bawa yang berat-berat. Kamu naik, kamu belajar dulu, nanti papa yang bawain semua yang berat-berat. Itu adalah contoh simpel melayani di dalam keluarga. Contohnya apa lagi? Kalau papa misalnya lagi bikin presentasi, terus mama butuh bantuan buat menuang kuah bandeng. Ya aku yang akhirnya harus bantuin mama buat nuangin. Karena papa lagi kerja. Dan akhirnya aku harus mengorbankan tugasku beberapa menit untuk bantuin mama untuk nuang kuah. Itu adalah contoh-contoh simple dalam melayani di keluarga. Nah, jadi gimana sih caranya kita bisa bring heaven home? Atau mendatangkan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Kita harus belajar praktek 3P tadi. Persekutuan, perkataan, dan pengorbanan. Itu adalah 3P dari sisi aku. Nah, sebentar lagi papa akan bawain 3P dari sisinya papa. Sini. Wah. Kamu sharingnya bagus banget sih hari ini. Sini minum dulu. Jangan deg-degan ya. Oke, shalom teman-teman semua. Wow, apa yang tadi Arsya udah sharing ya, itu adalah sesuatu yang sehari-hari. Ya, sehari-hari terjadi di rumah kami ya, seperti itu. Jadi waktu Arsya cerita tentang persekutuan, waktu Arsya tadi juga cerita tentang pengorbanan ya, nuang kuah bandeng. Memang ya itu hal-hal yang biasa ya, hal-hal yang biasa kami kerjakan gitu ya di rumah gitu. Nah, kalau dari sisi aku gitu ya sebagai ayah gitu, aku ngelihatnya gini, membawa surga ke rumah itu memang butuh peran semua orang ya, nggak cuma anak aja, tapi juga perannya orang tua gitu. Nah, aku sebagai papa gitu ya, aku bisa ngelihat surga sih, sungguhan aku bisa ngelihat kasih Tuhan gitu ya lewat hidup Arsya gitu kan, lewat bagaimana dia berusaha ya, dia benar-benar berusaha untuk membuka hatinya. Terus kalau misalnya dia bikin kesalahan gitu ya, dia berusaha untuk bisa mengakui. Dan buat aku sebagai seorang ayah gitu, senang banget gitu loh ya kalau ada anak gitu kan bikin salah, terus dia dengan berani gitu loh dia ngakui ya, seperti itu. Cuma tadi yang waktu Arsya bilang dia jarang ngaku, sebenarnya enggak juga sih. Dia termasuk anak yang sering ngaku ya kalau dia bikin kesalahan ya, seperti itu. Terus tadi hal yang kedua, kamu tadi bahas hal yang kedua apa ya? Tadi? Ya perkataan. Nah, waktu perkataan itu juga sama ya. Sebagai ayah tuh kadang-kadang kan kalau udah pressure-nya udah tinggi banget gitu ya. Kadang-kadang perkataannya tuh bisa nyakitin sih ya. Aku jujur aja sih ya sebagai ayah, kadang-kadang kaget juga gitu. Ih, kok tiba-tiba yang terlontar kalimatnya adalah kalimat yang aduh gak enakin banget gitu ya buat telinga gitu kan. Sadar sih gitu kan bahwa aduh ini bisa melukai gitu. Nah, kalau aku udah mulai sadar gitu kan kalau kalimat-kalimat itu bisa ngelukain, ya tentu aku minta maaf gitu ya. Memang ya namanya ayah ya, namanya orang tua ya. Kalau namanya orang tua tuh kalau misalnya dia ada bikin kesalahan gitu, mungkin dia nggak bisa cepet gitu ya ngakunya gitu ya. Dia butuh waktu gitu ya, mesti cooling down dulu gitu kan. Terus setelah itu dia baru ngomong biasanya malamnya atau besokannya gitu kan. Terus dia bilang, papa minta maaf ya kayak gitu. Jadi biar gimana pun juga kalau kita udah bikin kesalahan ya harus berusaha ya untuk minta maaf. Nah, aku senangnya nih sama Arsya adalah gini, pada waktu sebagai ayah nih ya aku bikin kesalahan. Arsya memilih posisinya, memilih keputusannya itu untuk tenang dulu, untuk diam dulu. Wah, ini menyenangkan. Tahu nggak kenapa ini menyenangkan? Karena gini,
Karena Alkitab kan bilang kan, kalau ada orang marah, terus orang marah itu langsung direspon kayak gitu, waduh itu bisa bahaya banget, bisa meledak. Nah Arsia itu ya kalau pas aku lagi ngomel, pas aku lagi bener-bener lagi sepaneng gitu kan, lagi hectic banget gitu. Arsia milih untuk tenang dulu, diem dulu, dia gak berespon apa-apa. Sehingga apa? Aku marahnya gak lama. Nah sifat yang kayak begini nih yang aku suka gitu loh dari hidup Arsia. Dia tahu bahwa oh ya ini lagi pressure, oh ya ini lagi ada tekanan besar gitu kan. Namanya juga orang tua tuh pasti punya tantangan, punya beban yang cukup berat gitu. Tapi ketika dia ambil keputusan untuk diem dulu, wah di situ tuh aku bisa ngerasain bahwa oh ya dia mau belajar untuk mengerti. Nanti setelah malam semuanya udah beres, dia baru mulai tanya, "Pah, kenapa sih?" Nah akhirnya aku bisa ngobrol dan aku bisa cerita. Nah itu tuh tadi yang tadi Arsia bilang soal perkataan. Nah yang terakhir soal pengorbanan. Ini adalah ciri yang kami gak pernah lupain sih. Ya. Jadi kalau di rumah itu kami caranya membawa surga ke rumah adalah ya belajar berkorban. Berkorban artinya apa? Mungkin itu bukan perannya kami, tapi kami belajar untuk membantu yang lain. Aku lihat Arsia sangat sangat apa istilahnya ringan tangan ya, tapi bukannya mukul ya. Tapi maksudnya ringan tangan tuh gini, willing to help gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya dibilang Ars bantuin papa dong gitu. Nah dia tuh bisa gitu loh dengan segera melakukannya. Nah ini yang bikin aku tuh suka cita gitu. Tapi ya aku sendiri juga tahu diri sih ya. Jadi kalau pas lagi dia lagi sekolah atau dia lagi belajar atau dia lagi ngeles ya tentu aku gak mungkin suruh dia gitu kan. Atau nanya pertolongannya dia gitu atau minta pertolongannya dia, tentu enggak. Tapi begitu dia benar-benar lagi off gitu kan seperti itu. Nah dia mau tuh menunjukkan sebuah pengorbanan untuk membantu papa dan mamanya. Ya. Jadi kalau dari aku dari sisi orang tua apa yang tadi Arsia bilang itu adalah hal yang rutin ya, hal yang sering kali terjadi gitu ya di rumah. Dan aku berharap semua hal ini ya, yang tadi Arsia udah sharing ya, persekutuan, terus juga tentang perkataan, terus juga tentang pengorbanan gitu ya. Itu boleh kita alamin semua ya. Kenapa? Karena ini 3 kunci penting loh buat datengin surga, buat datengin kasih gitu ya di dalam rumah ya. Mungkin itu aja kali ya sharingnya. Aku ya sebagai ayah gitu ya, aku sih ngerasain ini prinsip yang penting banget sih ya untuk bring heaven home. Bukan cuma sekedar ganti wifi-nya ya, tapi benar-benar ini jadi satu prinsip yang aduh ngerasain banget deh gitu ya, seperti itu. So kita berdoa ya, mari kita berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tuh begitu dahsyat, Engkau begitu ajaib Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau rindu Tuhan supaya keluarga-keluarga boleh ngalamin surga. Bukan cuma sekedar tinggal di rumah, lakukan rutinitas. Tapi kami mau ketika kami ada di rumah, kami ngerasain surga Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan sebagai orang tua hari ini. Aku melepaskan setiap berkat-berkat surgawi Tuhan. Boleh terjadi di dalam setiap rumah. Boleh terjadi dalam setiap rumah kalian hari ini. Aku berdoa hari ini buat papa mama kalian hari ini. Yang mungkin sekarang sedang berjuang. Untuk bisa melawan, untuk bisa menghadapi setiap tantangan kehidupan. Di saat-saat pandemi masih sedang berlangsung. Aku berdoa Tuhan. Supaya kalian sebagai anak-anak hari ini memiliki hati Bapa di surga. Hati untuk benar-benar bisa menghadirkan kasih. Seperti yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya. Boleh menghadirkan terang, boleh menghadirkan persekutuan, boleh menghadirkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan nasihat, perkataan-perkataan yang menguatkan. Dan juga Tuhan, aku berdoa hari ini buat setiap keluarga kalian hari ini. Biarkan ada pengorbanan, spirit pengorbanan boleh terjadi. Willing to sacrifice. Sama seperti Yesus yang datang ke dunia, dia rela mengorbankan nyawanya buat hidup kamu. Tuhan, sore hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Tuhan segarkan setiap keluarga kami hari ini. Segarkan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau hidup dalam persekutuan.
Persekutuan yang dibangun karena terang kasih. Kami mau Tuhan hari ini lidah bibir kami memperkatakan yang baik. Memperkatakan yang menguatkan. Memperkatakan yang meneguhkan. Memperkatakan yang membangkitkan semangat dan kekuatan. Bukan ketakutan. Kami mau mentolak Tuhan setiap perkataan-perkataan yang menghasilkan ketakutan di rumah. Tuhan, kami juga rindu Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan sebagai hidup yang willing to sacrifice Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Manakah Yes. kami mencari Ya Tuhan. kasih sejati? Ayo saudara, naikkan pujian saudara. Manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tanganmu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami tak dapat sendirian. Kami tak dapat sendiri. Kami percaya Tuhan, kami nggak bisa melalui semua sendirian Tuhan. Kami tahu Tuhan di mana kami harus mencari kasih sejati itu, yaitu hanya kepadamu Tuhan. Sumber kasih itu Tuhan. Teman-teman, hari ini waktu Arsya dan Kak Arman tadi share, teman-teman, aku ngebayangin gitu apa yang mereka jalani hari demi hari.
Aku tahu nggak mudah teman-teman untuk kita bisa punya hubungan yang baik mungkin di tengah-tengah keluarga. Bring heaven to home, nggak gampang teman-teman. Tapi mau nggak sih hari ini teman-teman untuk kita sama-sama belajar. Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau Tuhan. Aku mau punya kasih yang sejati itu dari Engkau Tuhan. Sehingga aku bisa belajar mengasihi orang tuaku. Untuk aku bisa belajar mengerti apa yang orang tuaku inginkan Tuhan. Mari teman-teman hari ini, ambil keputusanmu hari ini. Dimanapun kau berada. Kalau engkau mau hari ini berkata, aku mau jadi sumber sukacita. Aku hari ini mau membawa hadirat surga di tengah-tengah keluargaku. Melalui kehidupanmu teman-teman. Hari ini taruh tangan kananmu di dadamu. Dan hari ini berdoa sama Tuhan. Katakan apa yang kau mau Tuhan. Aku mau taat sama orang tuaku. Tuhan aku mau belajar mengasihi orang tuaku. Tuhan aku mau belajar Tuhan untuk mempraktekkan kasih-Mu Tuhan. Mari hari ini teman-teman. Bawa doamu sama Tuhan. Biar hari ini Tuhan yang memampukanmu. Biar kasih Tuhan yang membawa engkau bisa melakukan itu semua. Tuhan. Hari ini Bapak aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih Tuhan tercurah di tengah-tengah keluarga Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Terjadi hubungan yang baik Tuhan. Antara orang tua dan juga anak Tuhan. Beserta saudara-saudaranya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Hadirat surga itu Tuhan ada di tengah-tengah rumah Tuhan. Karena kasih Tuhan. Sudah ada bersama-sama dengan kami di rumah Tuhan. Hari ini Bapak kami mengucap syukur. Untuk setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan. Blessing Tuhan. Berkati Arsya, Kak Arman beserta keluarganya Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh terus merasakan surga di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga mereka Tuhan bisa menjadi sumber inspirasi. Menjadi berkat untuk keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari hari ini jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan kau hari demi hari untuk menghadapi apapun juga. Terima berkat ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita praise Tuhan bareng-bareng yuk.